Selamat pagi Ibu dan teman-teman, saya atas nama Luciana Benedita Lalu dengan NPM 19102048. Saat ini saya ingin mempresentasikan final project pariwisata domestik internasional. Nah, di sini destinasi pariwisata yang saya pilih yaitu Golo Curu. Adalah bukit yang dikenal dengan sebutan Golo Curu. Bukit kecil dan indah persisnya di wilayah bagian utara dari Kota Ruteng, Kelurahan Karot, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Bukit kecil dan mungil dengan berbagai pesona seperti wisata religius sebagai tempat ziarah pada bulan suci Maria bagi umat Katolik. Dari bukit ini pengunjung akan dimanjakan dengan lingkungan sehat dan teduh dengan pemandangan real persawahan Watu Alo, dan pemandangan Kota Ruteng sangat memikat para peziarah dan wisatawan. Yang berikut sejarah. Pada sekitar tahun 1953 di seluruh Kota Ruteng pernah dilanda cuaca ekstrim hujan lebat dan angin kencang yang disertai banjir dan guntur sampai memakan korban harta dan nyawa. Mengakibatkan 2 orang warga Karot meninggal dunia disambar petir dan dibawa banjir. Terjadinya musibah bencana alam di atas oleh masyarakat setempat dilihat sebagai murka Allah atas dosa manusia. Sehingga pada tanggal 8 Desember 1953 bertepatan dengan Hari Raya Maria di Kanun Tanpa Noda, dalam suatu prosesi doa rosario sebuah patung Bunda Maria langsung diarak dan ditahtakan di atas puncak Bukit Golo Curu. Yang berikut adalah daya tarik dari Gua Maria Golo Curu. Salah satu potensi Nusantara yang memiliki banyak ketertarikan alam adalah Kota Ruteng. Kota Ruteng memiliki taman wisata alam yang ditetapkan sebagai hutan konservasi oleh Departemen Pertanian pada tahun 1993. Golo Curu menjadi salah satu tempat yang tidak seharusnya dilewatkan. Jika berwisata ke Kota Ruteng, daya tarik alam yang ada di sekitarnya menjadi referensi bagi wisatawan untuk berkunjung. Dengan berada di Bukit Golo Curu, wisatawan dapat melihat panorama 3.600 wajah Kota Ruteng dan persawahan Watu Alo. Kelebihan inilah yang menjadikan Golo Curu bukan hanya sebagai tempat untuk berdoa, tetapi juga sebagai tempat untuk berekreasi, camping, spot, berfoto, dan kegiatan lainnya. Maka dari itu, daya tarik Gua Maria Golo Curu dibagi atas 2, yaitu daya tarik religi dan daya tarik buatan. Yang pertama, daya tarik religi. Wisata religi di Kota Ruteng dapat digolongkan dalam kegiatan pariwisata berdasarkan objek, tepatnya religion tourism, merupakan perjalanan wisata yang motivasinya untuk menyaksikan atau melihat upacara-upacara keagamaan dan berdasarkan saat atau waktu berkunjung yang tergolong dalam occasional tourism, merupakan kegiatan perjalanan wisata yang dihubungkan dengan kejadian maupun event. Yang berikut daya tarik buatan. Keberadaan Golo Curu saat ini dan potensi yang dimiliki mulai mendapat perhatian. Bukan hanya pemerintah yang memberikan perhatian, tetapi juga beberapa lembaga organisasi yang mulai melirik Golo Curu dengan ingin turut serta mengembangkan sebagai salah satu objek wisata yang dimiliki Kota Ruteng. Sebelum memasuki Golo Curu, pengunjung akan mendapati 14 relief pemberhentian kisah sengsara Yesus atau dikenal sebagai Jalan Salib. Relief Jalan Salib kisah sengsara Yesus biasanya hanya bisa ditemui di dalam gereja. Gua Maria Golo Curu bukan hanya sebagai tempat berdevosi kepada Bunda Maria, tetapi juga sebagai tempat melaksanakan Jalan Salib. Tidak jauh dari kawasan Gua Maria terdapat makam pahlawan dan makam orang-orang penting dalam sejarah Manggarai. Baik, yang berikut yaitu tentang analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan merupakan salah satu faktor penting yang dianggap sebagai potensi dalam mengembangkan suatu destinasi wisata. Gua Maria Golo Curu sebagai objek wisata religi memiliki kekuatan yang menarik perhatian wisatawan. Bukan hanya sebagai tempat berdoa, beberapa pengunjung juga berekreasi mengabadikan momen saat berada di Golo Curu atau sekedar menikmati pemandangan Kota Ruteng dan persawahan Watu Alo. Sebelum memasuki Golo Curu, pengunjung akan mendapati 14 relief pemberhentian kisah sengsara Yesus atau dikenal dengan Jalan Salib. Relief Jalan Salib kisah sengsara Yesus biasanya hanya bisa ditemui di dalam gereja. Gua Maria Golo Curu bukan hanya sebagai tempat berdevosi kepada Bunda Maria, tetapi juga terdapat makam pahlawan dan makam orang-orang penting dalam sejarah Manggarai. Selain itu, berdoa di Gua Maria
Pengunjung juga bisa memanjatkan doa di makam pahlawan sebagai penghargaan ungkapan terima kasih atas jasa-jasanya. Yang berikut, weakness, kelemahan. Selain kekuatan, Golo Curu juga memiliki kelemahan yang jika tidak diperhatikan dan diabaikan oleh pemerintah dapat mengancam pengembangannya sebagai destinasi wisata religi. Saat ini Golo Curu menjadi salah satu destinasi yang ditawarkan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Manggarai kepada wisatawan Nusantara dan mancanegara. Fasilitas yang seharusnya dibutuhkan di Golo Curu belum sepenuhnya disediakan, seperti belum adanya bangku di taman bagi pengunjung yang datang beribadah atau masih kurangnya penerangan sepanjang jalan ke Golo Curu. Kelemahan lainnya ialah sampai saat ini Golo Curu masih belum memiliki lahan parkir. Sulit bagi para pengunjung untuk mencari tempat memarkirkan kendaraan, dan juga yang terpenting adalah WC umum. Yang berikut adalah peluang atau opportunity. Salah satu faktor eksternal yang harus diidentifikasi ialah peluang. Saat ini Golo Curu menjadi satu-satunya wisata minat khusus, yaitu wisata religi yang ada di Kota Ruteng. Hadirnya Golo Curu sebagai wisata religi yang ada di Kota Ruteng membuat industri pariwisata atau jasa pelayanan mulai bermunculan. Yang terakhir, ancaman. Dalam mengembangkannya sebagai objek wisata religi tidak menutup kemungkinan munculnya berbagai ancaman. Ancaman-ancaman tersebut harus diperhatikan dengan saksama dan diminimalisir. Munculnya pesaing dengan menawarkan produk wisata yang berbeda dan lebih menarik menjadi salah satu ancaman bagi Golo Curu. Beberapa di antaranya seperti Villa Alam Flores, Lodok, ataupun air terjun Tengkulesi. Cuaca menjadi salah satu ancaman bagi lingkungan Golo Curu. Kebanyakan daerah yang ada di Pulau Flores memiliki intensitas curah hujan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Salah satunya ialah Kota Ruteng. Musim hujan yang panjang dan dengan curah hujan yang cenderung tinggi bisa menyebabkan longsor di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Manggarai. Hal yang sama juga dikhawatirkan akan terjadi pada Golo Curu. Yang berikut adalah perencanaan. Perencanaannya itu yang pertama membangun sebuah altar untuk ibadah, membuat bangku untuk para pengunjung, membuat WC umum, tempat sampah, dan perbaikan jalan. Yang pertama yaitu membangun sebuah altar untuk ibadah. Karena kita ketahui bersama tujuan kita berwisata ke destinasi religi yaitu selain berziarah, kita juga tentunya berdoa. Maka dari itu karena Golo Curu belum disediakan sebuah altar, maka rencana saya ke depannya yaitu membuat sebuah altar. Yang kedua, membuat bangku untuk para pengunjung. Di sini saya berencana untuk membuat beberapa bangku untuk berdoa di bagian taman, tepat di depan goa, supaya pada saat ada ibadah atau ibadat, bangku itu bisa digunakan. Karena ada beberapa tempat duduk dan juga di Golo Curu, tetapi letaknya di bagian pojokan, dan juga karena pengunjung yang berziarah juga kebanyakan lansia dan mereka sering membawa kursi sendiri, maka dari itu bangku di tengah taman ini sangat bagus. Selain itu juga bangku di tengah taman ini juga dapat menambah nilai estetik dari Golo Curu sendiri. Yang ketiga, membuat WC umum. Adapun sesuatu yang sangat penting di sebuah tempat wisata adalah WC umum, supaya para pengunjung tidak kesusahan untuk buang air dan buang air kecil atau lain sebagainya. Yang keempat, tempat sampah. Golo Curu kebersihannya kurang terawat. Hal itu dikarenakan para pengunjung yang membuang sampahnya sembarangan, dan hal itu karena tidak adanya tempat sampah. Maka dari itu saya akan menaruh tempat sampah di sekitar goa. Untuk jalannya, jalan dan tempat parkirnya, rencana saya yaitu memperbaiki infrastruktur yang ada, yaitu medan untuk ke Golo Curu. Karena jalan menuju mendekati Golo Curu banyak yang berlubang, jadi seharusnya jalannya diperbaiki. Dan untuk lahan parkirnya, di sini dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun sebuah lahan parkir di Golo Curu agar para pengunjung tidak kewalahan dalam memarkirkan kendaraannya. Dan ini adalah gambar sebelum dan sesudah untuk perencanaan Golo Curu ke depannya. Ada lahan parkir, ada WC umum, ada bangku yang diletakkan di tengah-tengah taman, infrastruktur atau jalan, serta altar yang akan diletakkan di halaman Golo Curu. Yang berikut atau yang terakhir adalah pengelolaan.
Saat ini Golocuru menjadi satu-satunya wisata minat khusus, yaitu wisata religi yang ada di Kota Ruteng. Hadirnya Golocuru sebagai wisata religi yang ada di Kota Ruteng membuat industri pariwisata atau jasa mulai bermunculan. Maka dari itu akan sangat bagus jika pemerintah dan masyarakat serta Golocuru wisata religi akan sangat bagus jika pihak keuskupan juga turut serta berpartisipasi dalam pengembangan Golocuru, seperti dengan menggalang dana dan bekerja sama agar di Golocuru memiliki tiket masuk sekitar 5.000 per orang, yang nantinya hasil dari penjualan tiket tersebut dapat digunakan untuk menambah dana pengembangan membuat WC, tempat parkir, bangku untuk di taman. Dan untuk mengembangkan Golocuru ialah memelihara dan melestarikan daya tarik estetik, mendukung industri pariwisata yang mulai bermunculan, dan lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata, memperbaiki jalan yang rusak, memaksimalkan manajemen yang ada, menyediakan lahan parkir, mengembangkan Golocuru sebagai pariwisata religi. Selain itu, seharusnya pihak keuskupan juga bekerja sama dalam proses pengolahan wisata Golocuru ini sendiri. Sekian dan terima kasih.